Hai guys, sebelum masuk ke inti pembahasan dimohon like sebanyak-banyaknya dan subscribe dulu, biar kami bersemangat buat konten tiap harinya. iQOO bakalan ngerilis seri terbarunya iQOO Z10 pada pertengahan April 2025 nanti, tepatnya 11 April. Desainnya makin kece dengan modul kamera bulat ala Vivo X100 series, plus logo iQOO kece di bawah bikin ponsel ini terlihat premium abis. Tapi yang paling gokil baterainya jumbo 7300 mAh, serta untuk pasar India dapat jeroan Snapdragon 7S Gen 3. Sementara kita di Indonesia kemungkinan besar bakal nikmatin Snapdragon 7 Gen 4, yang Antutunya tembus 1,4 juta poin setara Dimensity 8300 Ultra di Poco X6 Pro. Lebih seru lagi, Z10 udah kantongin sertifikat TKDN sejak Maret 2025. Jadi siap deh meluncur di tanah air dengan harga mulai dari 4 jutaan. Spek tinggi, tampilan premium tapi tetap ramah di kantong, pas banget buat yang mau upgrade tanpa bikin dompet nangis. Ngomongin desain iQOO Z10 ini tuh bener-bener juara. Bodinya ringan abis, cuma 199 gram, berasa nggak pegel meski dipakai seharian. Balutan belakang dan frame sampingnya plastik berkualitas tinggi yang solid, plus proteksi IP68 buat anti debu dan air. Ketebalan bodinya juga tipis, cuma 7,8 mm, bikin pegangnya makin nyaman dan kekinian. Desain mewah warisan Vivo yang selalu sukses bikin kita terpukau. Kalau urusan layar iQOO Z10 ini bener-bener nendang abis. Panel quad curved AMOLED 6,77 inci dengan resolusi 1,5K, juga refresh rate 120 Hz yang super mulus dan kecerahan 5000 nits. Nggak ketinggalan dukungan HDR10+, Dolby Vision, Widefine L1, bikin nonton atau main game makin berasa premium. Desain keseluruhan juga naik kelas, nunjukin Vivo mulai bangkit di pasar mid-range. Wajar aja iQOO jadi brand terlaris nomor 1. iQOO kembali menunjukkan gebrakannya di pasar smartphone kelas menengah dengan menghadirkan varian terbaru yang dilengkapi prosesor Qualcomm Snapdragon mutakhir. Menurut bocoran dari Digital Chat Station dan sumber dalam negeri di Indonesia, iQOO akan menggunakan Snapdragon 7S Gen 3 fabrikasi 4 nanometer untuk pasar India dan Snapdragon 7 Gen 4 fabrikasi 4 nanometer untuk pasar Indonesia. Langkah ini menandai peningkatan signifikan dari segi performa, efisiensi, dan daya saing brand melawan rival seperti Xiaomi dan Infinix. Salah satu sorotan utama adalah skor benchmark Antutu Snapdragon 7 Gen 4, yang diklaim mencapai 1,4 juta poin. Angka ini tergolong fantastis untuk chipset kelas menengah, bahkan mendekati kemampuan prosesor flagship generasi sebelumnya. Performa grafis dan kecepatan render juga diprediksi meningkat, berkat dukungan RAM LPDDR5X dan penyimpanan UFS 4.0. iQOO menyediakan opsi memori yang beragam 8 GB per 256 GB, 12 GB per 256 GB, dan 12 GB per 512 GB. Cocok untuk pengguna yang sering menjalankan aplikasi berat atau menyimpan file besar. Di sisi software, ponsel ini akan langsung mengusung Android 15 dengan antarmuka FunTouch OS 15. iQOO juga berkomitmen memberikan 3 kali pembaruan sistem operasi Android dan 4 kali pembaruan keamanan, menjadikannya salah satu brand dengan dukungan software terpanjang di segmen harga menengah. Smartphone terbaru iQOO kembali memikat pasar dengan membawa peningkatan pada sektor kamera, meski ada beberapa kompromi yang mungkin mengecewakan sebagian pengguna. Konfigurasi kamera utamanya mengusung sensor 50 megapiksel Sony LUT600 dilengkapi OIS, dan kamera pendamping 2 megapiksel, sementara kamera depan memiliki resolusi 32 megapiksel. Sayangnya, ketiadaan lensa ultra-wide menjadi sorotan negatif. Meski hasil jepretannya diklaim lebih baik dari generasi sebelumnya, namun kemampuan perekaman videonya terbatas pada resolusi Full HD+ di bagian depan, sementara kamera belakang bisa merekam hingga 4K 30 fps. Keterbatasan ini mungkin kurang memuaskan bagi konten kreator yang mengandalkan kualitas video depan tinggi. Salah satu kelemahan signifikan adalah tidak adanya lensa ultrawide. Keputusan iQOO hanya menyematkan kamera depth 2 megapiksel terasa mengecewakan.
iQOO Z10 hadir dengan kelengkapan konektivitas yang mumpuni meliputi koneksi NFC, speaker ganda stereo, vapor cooling chamber untuk pendinginan optimal, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 6, pemancar IR blaster, serta telah memenuhi standar militer dan proteksi IP68 untuk ketahanan terhadap debu dan air. Satu-satunya kekurangan adalah tidak tersedianya jack audio slot kartu memori dan eSIM, meski begitu fitur lain yang tersedia sudah sangat memadai untuk kebutuhan sehari-hari. Salah satu sorotan utama iQOO Z10 adalah kapasitas baterai raksasa 7300 mAh fast charging 90 Watt, meningkat signifikan dari generasi sebelumnya yang hanya 6000 mAh. Kombinasi ini ideal untuk pengguna berat seperti gamer atau pecandu konten, yang membutuhkan daya tahan ekstra. Buat segi harganya iQOO Z10 akan dijual di India mulai harga 3 jutaan rupiah, untuk varian RAM 8GB per internal 256 dan 4 jutaan rupiah untuk varian RAM 12GB per internal 512GB. Di Indonesia meski harganya belum diumumkan, kita akan mendapatkan keuntungan dari chipset yang lebih bertenaga dibanding versi India. Selain itu, ponsel ini telah memenuhi syarat TKDN, sehingga harga resminya diprediksi tetap kompetitif.